Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani dengan NIM 19104030052, absen 9 dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pendidikan RA dengan judul Pengelolaan Sarana pada Program PAUD Percontohan Nasional dengan dosen pengampu Dr. Hajah Erni Munastiwi MM. Sebelum kita ke materi inti, kita perlu mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu pendidikan di Indonesia menghadapi 3 tantangan besar. Pertama, sebagai akibat dari multikrisis yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja global. Penyebab lambatnya era globalisasi adalah rendahnya kualitas SDM. Yang ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang telah demokratis, memperhatikan keragaman potensi, kebutuhan daerah, peserta didik, dan mendorong partisipasi rakyat. Selanjutnya adalah standar pengelolaan PAUD. Standar sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan PAUD dalam standar pendidikan anak usia dini Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Pasal 7 menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Standar pengelolaan merupakan kegiatan manajemen satuan lembaga PAUD yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Standar pembiayaan meliputi jenis dan sumber pembiayaan yang diperlakukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD. Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan prasarana perlu dilakukan atau disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi, sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD. Prinsip dalam standar sarana dan prasarana meliputi aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah atau bekas layak pakai. Pada standar pengelolaan dimaksud untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan PAUD. Prinsip pengelolaan PAUD yaitu program dikelola secara partisipatoris. PAUD jalur pendidikan formal menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. PAUD pada jalur pendidikan norm formal menerapkan manajemen berbasis masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan PAUD dibagi menjadi 2, yaitu pengelolaan administrasi kegiatan yang meliputi data anak dan perkembangannya, data lembaga, administrasi keuangan, dan program. Kedua adalah pengelolaan sumber belajar atau media meliputi pengadaan, pemanfaatan, dan perawatan, yaitu alat bermain,
media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya. Lalu ini kita akan masuk pada pembahasan intinya. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama atau yang A, proses pengelolaan sarana pada program PAUD. Yang B, persiapan PAUD sebagai percontohan nasional. Yang C, hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sarana PAUD. Yang D, cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sarana PAUD. A. Proses pengelolaan sarana pada program PAUD. Pengelolaan sarana diawali dengan perencanaan terlebih dahulu. Dalam perencanaan sarana di PAUD, tahap-tahap atau langkah-langkah dalam perencanaan sarana yaitu meliputi mengadakan analisis kebutuhan, menetapkan skala prioritas, menetapkan sarana yang akan diadakan, menetapkan cara pengadaannya, dan menentukan sumber dana. Kegiatan menganalisis kebutuhan sarana dilakukan oleh tutor atau guru dan pengelola. Tutor atau guru menganalisis materi yang membutuhkan sarana yang mengacu pada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tutor atau guru mengajukan sarana apa saja yang diperlukan selanjutnya yang akan dibahas oleh pengelola melalui rapat. Dalam RPP tersebut berisi tentang kegiatan beserta dengan tujuan yang diharapkan, waktu yang diperlukan, media yang digunakan, dan keterangan. Berdasarkan RPP tersebut, tutor atau guru dapat mengetahui sarana yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar dan sarana bermain yang diperlukan anak. Dengan pertimbangan kemanfaatan, harapannya sarana yang sudah dibeli tersebut digunakan atau bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Sarana yang dibeli itu harus benar-benar bermanfaat dalam pembelajaran maupun sarana bermain di PAUD. Setelah melakukan skala prioritas selanjutnya, menetapkan sarana yang akan diadakan dan bagaimana cara mengadakannya. B. Persiapan PAUD sebagai percontohan nasional. Untuk meningkatkan kualitas PAUD dilakukan melalui beberapa hal, seperti peningkatan kualitas tenaga pengajar atau guru dan sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Penugasan guru dalam pelatihan, keikutsertaan guru dalam seminar-seminar, dan pendidikan yang diikuti guru menjadi beberapa cara untuk meningkatkan kualitas tutor atau guru. Dalam hal sarana, dalam PAUD harus selalu berupaya untuk selalu meningkatkan baik jenis, kualitas yang disesuaikan dengan manfaat untuk peserta didik. Sarana yang paling menonjol dan belum ada, terutama di dalam suatu daerah, misalnya saja adalah sarana outbound sebagai sarana bermain yang bernuansakan alam. Outbound ini tidak hanya dimanfaatkan oleh siswa PAUD sendiri, tapi banyak PAUD atau TK lain yang memanfaatkannya. Permainan di outbound bermacam-macam seperti terdapat gazebo, jembatan keseimbangan, merangkak komando, lompat galah, dan lain-lain. Dalam PAUD, pembelajaran tidak hanya di dalam ruangan, tapi siswa juga diajak ke alam sekitar seperti belajar berkebun, memasak, atau perikanan. Selain siswa dapat belajar dengan memanfaatkan perpustakaan, siswa juga dapat memanfaatkan mobil baca yang dimiliki SKB sebagai taman bacaan masyarakat. Pemanfaatan lahan yang dimiliki sebagai sarana pembelajaran dan sarana bermain harus dikelola dengan baik, sehingga diharapkan menjadi PAUD percontohan nasional yang berkualitas. C. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sarana PAUD. Dalam pengelolaan sarana PAUD, biasanya yang ada masih banyak kekurangan yang dapat menghambat pengelolaan sarana yang ada.
Menurut para guru, ada beberapa kekurangan yang ada di PAUD, seperti keamanan sarana pembelajaran yang kurang karena banyak hewan seperti tikus dan kecoa yang sering merusak sarana pembelajaran, kurangnya kemampuan guru dalam membuat RPP, kurangnya kemampuan guru dalam mengelola kelas dalam proses pembelajaran, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, dan masih kurangnya ruangan untuk pembelajaran. Jadi, masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi seperti sering hilang dan rusaknya alat pembelajaran karena hewan, guru tidak sepenuhnya memperhatikan siswa sehingga pembelajaran berjalan kurang lancar. Siswa tidak fokus pada pelajaran, sarana tidak digunakan secara maksimal. D. Cara mengatasi hambatan pelaksanaan pengelolaan sarana PAUD. Cara mengatasi hambatan yang ada seperti dengan menambah jumlah guru dalam sebuah lembaga PAUD, sehingga pengelolaan dalam pengajaran dapat terkendali dengan baik dan lancar. Menambah ruangan untuk pembelajaran agar dapat berlangsung dengan baik. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru sehingga lebih menambah kreativitasnya, terutama bagi guru yang pemula atau baru masuk dalam lembaga tersebut. Mengelola sarana dan prasarana dengan baik, terutama dalam hal penyimpanan dan pemanfaatan sarana, baik itu kurikulum, RPPH, RPPM maupun kebersihan kelas, kebersihan alat-alat permainan edukatif. Karena hal itu sangat penting dalam peningkatan mutu PAUD tersebut, serta dilakukannya pengawasan yang rutin yang dilakukan oleh para pengelola. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.